Bismillahirrahmanirrahim. Kita berikan tafsir. Faslun ay hadal fasl. Arkanus sholati utawi piro-piro rukune sholat iku sab'atu asyara ono 17. Kita membahas tentang rukun-rukun sholat, sesuatu yang harus dilakukan ketika kita melakukan sholat. Bukan sholatnya jadi tidak sah. Menjadi standar minimal keabsahan sholat yang kita lakukan ketika sholat kita telah terpenuhi rukun-rukunnya. Maka kita sekarang sedang mempelajari sesuatu yang menentukan keabsahan sholat kita. Lah rukun sholat itu sab'atu asyara, ada 17 macam. Al-awwalu utawi kang awal iku an-niyatu niat. Oleh niat mau bil qalbi kelawan ati. Oleh niat mau lil fi'li kerono ngelakoni sholat. Pertama kita ketika sholat kita itu harus ada niat. Niatnya dengan hati, tidak dengan lisan, tapi dengan hati. Niat bagaimana? Niat melakukan sholat. Wa yu'ayyinu lan ing yento lan nertemtokake sapa man dzatas sababi ing perkara kang duweni sabab. Dan dia juga harus menentukan sholat yang dilakukannya itu sholat apa. Nawaitu usolli, aku niat sholat. Fardhu duhri, ada kata duhurnya. Asri, ada kata asarnya. Maghribi, ada kata maghribnya. Sholat idul fitri, ada kata idul fitrinya. Harus ditentukan yang dilakukan itu sholat apa. Wal wakti, dan waktunya. Waktu sholatnya itu harus ditentukan. Umpamanya waktu duhur, waktu asar, waktu duha dan sebagainya dan sebagainya. Wayan wilan eng yento niat lan yento niat lan niat sapa man al fardiyata ing fardu fil fardi ing dalem salat fardu. Kalau yang dilakukannya sholat fardu, maka ya dia harus menyebutkan fardon. Kalau dia melakukan sholat sunnah, maka dia harus menyebutkan sunnatan. Wa yaqulu lan yento ngucap sapa man bi haitsu yasma'u, kelawan sekirane krungu apa nafsuhu awak dhewene man. Kakulli ruknin kaya dene sekabehane rukun kauliyin kang bangsa kauli. Dan dia itu harus memperdengarkan ucapannya pada dirinya. Sampeyan menawi sholat itu harus ucapan Anda dengar. Jangan hanya melafadzkan umi-umi tapi kupingnya enggak krungu. Karena kita itu diperintahkan untuk membaca. Standar membaca itu adalah ketika dia dengan suara yang lirik, telinga sendiri dengar. Allahu Akbar. Itu kan telinga sendiri dengar. Meskipun orang lain nggak dengar. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu standar minimal. Kalau dia itu sholat, sedangkan dia mekur umi-umi, dan dia itu nggak krungu opo sing diucap nih,
Pokoknya dia nggak dengar. Dalam hati tak? Itu malah nggak boleh gitu. Kata doang. Karena disyaratkan harus talaffuz. Ya. Wala yuqtadu bihi hatta yatalaffadhu. Dia meskipun hatinya melafatkan tapi bibire muni, kuping nggak krungu, itu nggak dianggap. Kalau di dalam kitab Al-Majmu' Imam An-Nawawi. Tapi niki ya repot juga. Pernah kula niku salat. Ya, sebelum ngaji salat berjamaah. Tapi saya tidak imam, saya jadi makmum. Menurut saya itu sudah sesuai standar telinga saya. Tapi ketika ngaji, orang itu ngomong, "Pak Ustadz, kalau baca itu jangan keras-keras." Saya yang berada di sampingnya jadi bingung. Jadi umpamanya saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya sudah dengar. Orang berada di samping saya itu tiba-tiba rodok keganggu. Ya. Repot juga. Tapi yang menjadi ukuran adalah bihaisu yasma'u nafsu. Sekadar dia mendengarkan apa yang dibaca. Maka dalam sholat itu rukun qauli nggak boleh dilafatkan hanya dengan hati. Allah umpamanya, atau umpamanya sama nakur. Ini melafatkan, pikirannya melaku, hatinya melaku, tapi kopi nggak kerungu, lagi belum dianggap ini. Kalau di dalam apa niku? Kalau di dalam Al-Adkar Imam An-Nawawi niku i'lam annal adkar al-masyru'iyyah fi sholati wa ghairiha wajibatan kanat au mustahabbatan la yufsadu syai'un minha wa la yuqtadu bihi hatta yatalaffadhu bihi bihaitsu yusmi'u nafsahu idza kana sahihas sam'i. Wonge telinganya waras, dia bisa mendengarkan dengan baik. Kok ketika dia moco, iku kupingi dhewe nggak krungu. Jadi kan dalam sholat niku ngeten, ada bacaan pelan, ada bacaan keras. Jelas ya? Yang bacaan keras sekadar orang lain itu mendengarkan. Yang bacaan pelan sekadar telinga sendiri kita dengar. Dalam konteks rukun, yang rukun qauli, Allahu Akbar, Al-Fatihah, kemudian tasyahud akhir, kemudian membaca sholawat, kemudian salam assalamualaikum, itu kuping dewe minimal kudu krungu. Sampean jangan ketika sholat itu hanya melafatkan tapi kuping sendiri tidak dengar. Tapi kalau dia menjadi imam, ukuran dia disunahkan jahar pada beberapa posisi. Contohnya takbir, contohnya membaca Al-Fatihah, contohnya membaca surah. Lah itu ukurannya piye? Tidak harus semua jamaah krungu. Sekadar dia keras, orang yang berada di belakangnya atau di sampingnya dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sing krungu wong 10 atau sing krungu wong 3. Pas lampu mati atau listrik mati. Tetapi jamaah yang belakang nggak krungu. Jamaah yang belakang iki imamnya nggak krungu iki. Tapi jamaah sing depan krungu. Iki besar. Standar minimalnya ketika keras didengar orang lain. Itu standar kesunahan ketika kita membaca dengan keras. Makanya wa yaqulu lan ngucap sapa man bihaitsu yasma'u nafsuhu. Sekadar dirinya mendengar apa yang diucapkan. Kakulli ruknin qauliyin. Seperti semua rukun qauli, semua rukun qauli harus seperti itu. Ada ulama yang mengatakan itu memang ora popo, karena yang penting itu dilafatkan.
Tapi pendapat yang kuat itu krono memang Nabi Muhammad itu memakai kata qoro'ah, membaca. Lah membaca itu minimal kuping sendiri dengar, nggak melafadzkan tapi membaca. Allahu Akbar utawi lan Allahu Akbar wa huwa utawi Allahu Akbar iku saniu arkaniha kaping pindhone rukune salat. Rukun yang kedua adalah orang itu mengucapkan Allahu Akbar. Itu nggak boleh digonta-ganti, dibolak-balik juga nggak boleh, dia dirubah-rubah juga nggak boleh. Alhamdulillah itu malah batal. Atau dibalik Akbarullah itu juga batal. Melafadzkannya pun juga harus sesuai. Umpamanya Allahu Akbar, itu malah nggak sah. Allahu Akbar, bare ojo dipanjangkan, ane ojo dipanjangkan. Asali suutawi kang nomor telu iku al-qiyamu jumeneng fil fardi ing dalem salat fardu lil qadiri keduwe wong kang kuwasa. Rukun yang ketiga adalah dia itu sholat dengan keadaan berdiri. Jadi sholat itu adalah ibadah yang mengikuti Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tapi hadis itu juga bisa menjadi dalil. Jadi ada perdebatan wong Muhammadiyah kambek wong NU. Wong Muhammadiyah ngomong, orang NU itu kalau sholat kok memakai kata usolli itu bagaimana itu? Kok usolli fardhu dhuhri itu kan nggak ada dalilnya itu. Cari sopo, kata siapa nggak ada dalilnya? Dalilnya itu jelas, dalilnya itu sahih. Hadisnya itu kan shollu kama ra'aitumuni usolli. Shollu kama ra'aitu muni usolli. Dalilnya shollu kama ra'aitu muni usolli. Jadi muni usolli, nah itu dalilnya muni usolli. Makanya kami kalau sholat usolli fardhu dhuhri. Nah ini orang-orang sing nganu lah kadung jadi Gus Bak cangkem elek. Sing penting menang. Sing penting menang. Salat itu harus sesuai dengan bagaimana Rasulullah mengajarkannya. Lah dalam hadis Nabi Muhammad itu sholli qaiman fa illam tastati faqaidan fa illam tastati famustalqiyan sampai seterusnya. Kamu kalau sholat dengan berdiri, tapi bila kamu dalam keadaan gak mampu berdiri, kamu boleh duduk. Bila sampean gak mampu duduk, maka boleh tidur miring. Bila gak bisa tidur miring, wes yang penting tidur jejeg, madhep kiblat, sikile madhep kiblat, ndase rodok di dangakne gawe bantal. Kalau memang nggak bisa, wis yang penting sholat digerakkan di dalam hati. Tapi ada fase-fase tertentu yang seseorang itu dia diperbolehkan. Maksudnya pripun? Ngeten. Orang yang dia mampu berdiri, dia kalau dengan keadaan duduk itu malah batal. Karena syariat bagi dia adalah berdiri. Tapi bila dia tidak mampu berdiri, dia mampunya dengan duduk. Dengan dia mampunya duduk, maka duduk menjadi syariat bagi dia. Dia kalau berdiri itu malah nggak baik. Dia kalau tidur nggak boleh. Ya semampunya, mampunya duduk ya duduk. Cuma duduk ini ku masalahnya ngeten sakniki. Orang
Teng masjid itu banyak yang ketika sholat nggawa kursi. Nggih kan? Yo terok-terok ketika di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, nah kono akeh wong sing nggawa kursi. Sebetulnya kalau dalam sholat itu kaifa ada jasa. Dia duduk bagaimanapun boleh kalau dalam sholat. Sampean duduke silo, duduke takiyat, duduke kuwi slonjor. Dalam sholat duduk bagaimanapun boleh. Jelas ya? Orang itu dia nggak mampu berdiri, maka dia mampunya duduk, ya boleh. Cuma masalahnya dalam sholat itu ketika seseorang dia mampu untuk rukuk, ia harus rukuk sempurna. Dia mampu sujud, ya harus sujud sempurna. Masalahnya wong sing gawe kursi itu biasanya budal teko omah nggawa kursi diangkat. Ya, ngangkat kursi biasa ngadeg. Tapi saat sholat lungguh. Terus saat rukuk dia gawe isyarat. Wih kan repot toh kalau ngukumi seperti ini. Bukan dari faktor duduknya, tetapi dia ketika katakanlah duduk memang nggak mampu. Tapi kalau dia rukuk harus sempurna kalau mampu. Sujud harus sempurna kalau mampu. Masalahnya wong itu biasanya gawe isyarat. Jelas ya? Tapi seandainya dia duduknya katakanlah standar orang boleh duduk itu bagaimana? Sekiranya itu bisa mudarat bagi dia. Umpamine Pak Madun sedang dalam keadaan sakit kepala. Kadung tinggo ngadeg kuwi munyer sirahe. Atau wis pokoke kuwi enggak iso khusuk blas lah. Itu sudah boleh duduk. Sekiranya dia ketika ngadeg itu terganggu kekhusyukannya, daura nurok si dia jadi mumet, maka ini sudah diperbolehkan duduk. Jadi nggak harus orang yang mohon maaf kakinya buntung, orang yang harus tertembak, nggak harus seperti itu. Orang yang katakanlah ketika dia berdiri itu nggak bisa khusyuk, itu karena ada satu hal udzur, maka dia diperbolehkan untuk duduk. Tetapi ini enek sifat fil fardi, dalam sholat fardu. Jelas ya, dalam sholat fardu. Kalau dalam sholat sunnah nggak masalah. Nabi Muhammad itu beliau sholat sunnah juga biasa duduk. Ini penting saya sampaikan karena kadangkala itu hukum. Ketika itu orang sudah terbiasa pada satu kaifiyah, orang melakukan kaifiyah yang berbeda dianggap aneh. Kula niku pernah setelah sholat Jumat saya sholat ba'diyah. Sholat ba'diyah 4 rakaat. Yang 2 rakaat salam berdiri. 2 rakaat setelahnya saya dengan cara duduk. Dalam fikih nggak masalah itu, itu boleh, bukan berarti kalau nggak mampu berdiri kamu duduk, bukan masalah mampu. Orang mampu berdiri pun kalau sholat sunnah boleh duduk. Tapi itu bukan perkara yang familiar. Maka setelah sholat ada yang menanyakan, Pak Ustadz tadi sholat apa? Kalau sholat sunnah, loh sholat sunnahnya kok lungguh? Loh kalau dalam sholat sunnah memang diperbolehkan duduk. Jelas ya? Kemudian Ar-Rabi utawi kang kaping 4 iku qiraatul Fatihati. Maca Al-Fatihah bil basmalati kelawan bismillah. Rukun atau kefarduan sholat yang keempat adalah dia membaca Al-Fatihah beserta bismillah. Orang yang dia membaca Al-Fatihah tanpa ada bismillah, itu kalau dalam madhab kita nggak sah. Karena yang namanya Fatihah itu menjadi rukun. Orang yang sholat dalam rukunnya kurang, berarti sholatnya nggak sah. Dalam madhab kita bismillah bagian Al-Fatihah. Kalau dia membaca Al-Fatihah tanpa bismillah, berarti rukunnya kurang. Jelas ya?
Tetapi ini adalah satu perkara yang diperkhilafkan ulama. 4 madhab itu berbeda dalam menghukumi bismillah. Syafi'iyah, Malikiyah, Hambali, Hanafi itu berbeda dalam menghukumi bismillah. Semuanya sepakat yang namanya bismillah itu adalah bagian daripada Al-Quran. Cuma apakah bismillah menjadi awalan setiap surat? Itu ulama khilaf. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat, jelas firman Allah. Tapi ketika kita mengucapkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, apakah Qul huwallahu ahad itu dalam surat Al-Ikhlas enek bismillah atau tidak? Ini ulama khilaf. Menurut madhab Syafi'i, yang namanya bismillah menjadi bagian Al-Fatihah dan menjadi bagian dari semua surat yang lain kecuali Al-Baro'ah. Tapi kalau menurut madhab yang lain, katakanlah madhab Imam Malik, itu mengatakan bahwa yang namanya bismillah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah. Jadi itu sama-sama kuat. Mungkin panjenengan saya tunjukkan konsekuensi daripada masalah ini. Sebagian itu meyakini bahwa yang namanya bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah, yakni Imam Syafi'i. Karena di dalam hadis Nabi menegaskan bahwa orang kalau sholat itu dia harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Idza qara'tum alhamdulillah faqra'u Bismillahirrahmanirrahim. Innaha umul Qur'an wa umul kitab wa sab'ul masani wa Bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Dalam hadis Nabi itu disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim salah satu ayat dari Al-Fatihah. Jelas ya? Tapi Imam Malik nih, Imam Malik kan tabi'in. Beliau itu tinggalnya di Madinah. Beliau lahir di Madinah. Beliau hidup di Madinah. Sahabat paling banyak itu tinggalnya di mana? Di Madinah. Di Madinah itu mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu dalam sholat tidak membaca bismillah. Bahkan di Madinah itu nggak ada baca bismillah. Makanya menurut madhab Maliki, af'alu ahlil Madinah, apa yang dilakukan orang Madinah itu menjadi dalil. Wes nggak butuh hadis. Ning kene iki ning Madinah itu gudangi sahabat. Sahabat tiba nggak enek yang membaca bismillah. Dengan di Madinah tidak berlaku bismillah, maka menjadi dalil bahwa memang secara aturan yang diajarkan Nabi nggak membaca bismillah. Maka dalam madhab Malik itu nggak enak baca bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tapi Imam Syafi'i itu beliau ketika kecil lahir di Gaza, Palestina. Kemudian beliau di Mekah. Setelah di Mekah rodok gede, beliau wis dadi seorang mufti, beliau pindah ke Madinah. Di Mekah itu mocone bismillah. Di Mekah juga banyak sahabat, enak sahabat Ibnu Zubair. Sahabat-sahabat itu juga banyak yang tinggal di Mekah. Jadi kalau di dalam tafsir Shawi itu dijelaskan bahwasanya yang namanya bismillah itu termasuk bagian dari wa alaihi qiraatu Makkah wal Kufah. Ulama-ulama Mekah yang dulu, bukan Mekah sekarang. Kalau Mekah sekarang sama moro-moro gak ada bismillah. Mekah pada masa dulu Imam Syafi'i dan seterusnya. Kemudian Kufah di Irak. Kemudian wa fuqaha'uha, ulama-ulama Mekah, ulama Kufah itu membaca bismillah. Kemudian juga Ibnul Mubarak itu juga membaca bismillah.
Tapi menurut Imam Malik itu wa alaihi qiraatul Madinah wal Basrah wasyam. Madinah, kemudian Basrah. Basrah itu Irak ya. Kemudian juga Syam, Syria. Itu enggak enak yang membaca bismillah. Wa fuqaha'uha, ulama-ulama'nya juga enak yang membaca bismillah. Wal Auza'i wa Malik mustadillina bima rawa an Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali annahu kana yaftatiku ihdahum ahaduhum bil Fatihati fi sholatihi imaman min ghairi ayyakula bismillahirrahmanirrahim. Umar, Utsman, Ali jadi imam enggak ada yang membaca bismillah. Kalau seperti itu sama terus piye? Iki loh, makanya kita jangan mudah ketika ada perbedaan terus kita menganggap itu satu perkara yang salah. Karena Imam Syafi'i ketika merumuskan bismillah bagian daripada Al-Fatihah, itu ternyata ulama-ulama Mekah pada masa itu, ulama-ulama Kufah pada masa itu juga membaca bismillah. Didukung dengan sekian banyak hadis. Imam Malik, guru Imam Syafi'i, mengatakan bismillah nggak ada dalam Al-Fatihah. Ini dilakukan oleh ulama-ulama Madinah, dilakukan oleh ulama Syam, dilakukan oleh ulama Basrah, dan juga didukung dari sekian banyak hadis. Makanya ini ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan itu menjadi rahmat. Jangan dipertentangkan, tapi semestinya. Makanya dulu Imam Sudes, Imam Masjidil Haram itu ketika di Istiqlal itu dia sampai disorot karena kalau di sana itu nggak ada bismillahnya. Tapi kalau di Jakarta itu malah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya itu sampai jadi pertanyaan, kenapa Anda membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam Istiqlal? Ya karena masyarakat Indonesia mayoritas memakai bismillah. Kalau dia tidak membaca bismillah jadi fitnah. Dalam madhab Syafi'i batal. Wong sak Istiqlal salatnya batal kabeh. Paham ya? Oleh itu bagaimana ulama dalam mengelola perbedaan itu sangat luar biasa. Makanya kita kalau terjadi perbedaan jangan langsung memvonis yang berbeda mesti salah. Contohnya itu katakanlah masalah tentang sholat Jumat, adzane siji apa loro, gitu. Pada masa Nabi Muhammad itu adzane siji. Pada masa Nabi Abu Bakar, Umar itu adzane siji. Pada lambat, akhirnya usul Utsman, tolong adzannya itu dikasih kami dikasih tahu adzannya atau dibuat adzannya loro lah. Yang satu adzannya yang pasar. Biar masyarakat yang sedang sibuk kerja di pasar itu semua mendengarkan dan sholat Jumat nggak terlambat. Maka pada masa itulah dibuat adzan 2 kali. Pertama adzan di pasar sebagai bukti ayo Jumatan. Yang kedua adzan ketika khotib mau khutbah. Jelas ya? Saya ini sama tak tanya, sampean kalau seperti itu Jumatannya adzannya 1 kali atau 2 kali? 2. Pada masa Nabi 1 loh. Tapi 1. Tapi pada masa Utsman semua sahabat ijma setuju. Nggak ada yang membantah. Ijma sahabat itu menunjukkan latas tami ummati ala dholalah. Kalau di dalam satu hukum ulama kui ijma, sahabat ijma, wis mesti benar. Oleh sebab itu ketika ini sudah menjadi ijma, ya itu yang dilakukan. Tapi bukan berarti adzan 1 kali salah. Jelas ya? Kemudian ada lagi sholat qobliyah Jumat. Pada masa Nabi kui, saat Nabi adzan, setelah adzan langsung ngadeg khutbah.
Maka orang-orang yang mereka nggak setuju sholat qobliyah Jumat, lah terus kapan sholat qobliyah? Wong bar adzan langsung khotbah. Tapi ada masalah kalau adzannya 2 kali. Adzan, wong teko kabeh, kemudian adzan lagi. Baru khotbah. Ya kan? Ada jeda antara adzan 1 dengan adzan kedua. Ini aneh waktu kosong ini. Baru ini aneh. Oh, ini berarti sholat qobliyah Jumat. Maka sebagian ulama nggak setuju dengan sholat qobliyah Jumat. Sebagian mengsunahkan. Loh, itu masalah tentang perkembangan daripada ulama-ulama kita dalam beristihad. Jelas ya? Jadi orang ketika dia sholat dia harus membaca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu harus dengan Bismillah. Watas didati lan piro-piro tasditi Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahman, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Itu tasditi harus jelas. Kula ingin mengingatkan yang sering luput itu pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya itu mriku wonten tasdite. Ketika dia membaca tasdid harus berat. Biasanya mereka dibaca iya. Iki berarti cuma ya mati loro, sing iki mati. Ya. Iya. Padahal tasdid itu harus berat, makanya iya. Saya itu dulu seminggu itu belajar iya karena budu itu diulang pagi sore pokoknya iya karena budua iya karena nasta'in. Diingatkan betul iki enek tasdid ora yak mati tapi enek tasdid. Lah dalam Fatihah tasdid harus dijaga. Wa muwalatiha lan nuli-nuline Al-Fatihah mulai ayat 1, ayat 2, ayat ketiga itu harus kontinu. Enggak boleh diputus-putus. Watartibiha lan urutane Fatihah. Jadi harus sesuai urutannya, enggak boleh dibolak-balik. Wa ikhrajil hurufi lan ngetokake pira-pira huruf mim makharijiha saking pira-pira makhraji Al-Fatihah. Harus huruf dikeluarkan sesuai makhrajnya. Alhamdulillahirabbil alamin, orang ngalamin. An'amta bukan an'amta. Ya. Alhamdu bukan alhamdu. Ini adalah makhraj yang ada di dalam Al-Fatihah. Enggak boleh orang dalam membaca Fatihah itu ketika dia membacane makhrajte ngawur. Kayak wow. Allazina. Itu Muzakir kan? ya, mudzakir tadi. Jadi bacanya muzakir. Yang benar itu za, bukan za. Tapi ejaan bahasa Indonesia zal itu ditulis di z. Tapi bacanya sebetulnya adalah za, bukan za. Repotnya nanti alladzina dibaca alat zina. Alat zina. Oh, mudzakir jadi muzakir. Kemudian wa adamil lahni lan ora anane pelo, sesuatu yang mencacatkan, al muhilli kang nacatake bil makna kelawan maknane Fatihah. Dan orang nggak boleh, ini bahkan bisa batal kalau dia membacanya dengan pelo, mencacatkannya. Umpamanya siratal ladzina an'amtu, ya, itu maknanya berubah itu. Siratal ladzina an'amtu, lah ini berubah. Atau zat diganti dengan dot.
Atau dia katakanlah makhraj ha diganti ha. Itu disebut lahan. Sesuatu yang mencacatkan Al-Fatihah. Kalau sampai merubah makna itu bisa batal. Wa yahrumu lan haram apa Allah mupelu alladzi ya pelu lam yuhillakan ora nacatake apa alladzi ai ing salat wala yubtilu lan ora batalake apa lam yuhillukan ora batalake apa alladzi wala yubtilu lan wa yahrumu lan haram apa Allah mupelu alladzi ya lahan lam yuhillakan ora nacatake apa lahan ing Al-Fatihah. Wala yubtilu lan orang batalaki apa lahan ing salat. Jadi itu dibuang nganune napa niku lam yubtila orang nacatake lan orang batalaki. Tetapi kalau dia tidak sampai merubah makna daripada Al-Fatihah piye? Dia membacanya itu enggak benar. Tapi tidak sampai merubah Al-Fatihah. Itu secara hukum haram. Ya, secara hukum haram. Orang yang dia dalam membacanya itu enggak benar, ini haram. Karena masalah Fatihah ini satu perkara yang paling penting. Maksudnya Nabi menegaskan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat orang yang dalam sholatnya tidak membaca Fatihah. Maka dalam masalah Fatihah itu orang wajib belajar. Kulon itu dimana-mana menyampaikan, ayolah sesekali sampeyan coba, sampeyan tashehkan Al-Fatihah yang Anda baca. Katakanlah itu ada orang niku imame asline bacaan Qur'ane apik. Nggih. Termasuk ahli Qur'an. Kemudian cuma membacanya ngeten. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mandek. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada pengulangan itu. Jelas ya? Ghairil maghdubi 'alaihim mandek. Diulangi, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu enak orang komplain. Ustaz, Pak Imam itu bacanya kok seperti itu ya? Itu kan termasuk salah sebagiannya itu. Lah terus bagaimana hukum sholat daripada makmum? Langsung malah saya marahin. Sampeyan iso tajwid apa enggak? Anda bacaan Fatihahnya sudah benar apa enggak? Kalau Anda sudah benar, coba Anda taskahkan. Kalau Anda merasa sudah benar, Anda taskahkan. Kenapa? Karena yang dipermasalahkan itu sebetulnya dalam tajwid boleh. Ya, dalam tajwid boleh. Hanya karena wong nggak paham akhirnya nganggep itu satu perkara yang salah. Jelas ya? Yang diulang tadi. Nggih. Berarti boleh diulang. Diulang ya boleh. Itu tidak mencacatkan makna. Nggih. Itu juga bagian daripada kalau kita membaca satu ayat tidak berhenti pada waqaf, ya ngulang pada kalimat sebelumnya. Ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, pasti enggak kuat kono waladdallin kuwi mat lazim Panjang. wa mutawwal iki. Sing kudu dawa itu, ilate bulet-bulet itu. Waladdall bulet itu, dawa ya harus panjang itu. Maka untuk kesana napas harus kuat. Berarti berapa meter panjangnya? Itu napa itu 3 harokat itu. 3 apa itu? 3 alif. Itu harus panjang. Waladdallin umpamanya seperti itu. Ini yang harus diketahui. Kadangkala orang itu dia menyalahkan bukan karena dia itu salah.
Tapi karena dia nggak tahu. Ini baru repot ini, sering terjadi seperti itu. Makanya saya sering ngomong, coba Anda tasbihkan bacaan Fatihah Anda untuk merangsang jamaah itu ben gelem belajar Fatihah yang benar. Jelas ya? Karena ini menjadi satu perkara yang menentukan keabsahan sholat. Kalau orang dia tidak mampu membaca Al-Fatihah dengan hafalan, dia tuh boleh dengan membaca. Aku mau coba Bismillahirrahmanirrahim. Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Itu boleh. Kalau dia tidak mampu dengan membaca, ada orang yang mentalkin, itu juga boleh. Umpamanya Kang Basir sholat nggak hafal Al-Fatihah, Kang Alif sampean coba nuntun aku ya, nalkin aku ya. Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini harus, karena ini bacaan Al-Fatihah wajib dan dia bisa mengucapkannya dengan dituntun, maka dituntun juga harus. Bila dia sudah tidak mampu, maka diganti dengan ayat yang lain yang sepadan dengan Al-Fatihah. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, umpamanya ayat itu. Atau semoco qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, atau qul huwallahu ahad. Bila dia tidak mampu dengan itu, maka nanti dia dengan zikir. Bila dia tidak mampu dengan zikir, maka dengan sekadar dia ukuran Al-Fatihah. Saking pentingnya Al-Fatihah. Makanya dalam Fatihah itu tasdidnya diperhatikan, makhrajnya diperhatikan, tartibnya diperhatikan, mualahnya juga diperhatikan. Nah, ini menjadi satu perkara yang penting kita ketahui. Cuma kita jangan mudah menyalahkan Fatihah orang. Kados wau. Nggih. Imame gara-gara ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maknanya komplit. Jadi ini surat Al-Fatihah imam enggak sah. Padahal imame ahli Quran. Ya, imame ahli Quran. Gara-gara bacaan enggak sesuai dengan yang dia pahami, dianggap enggak sah. Lah tanya ke saya, memprovokasi saya, ben aku nyalaki imam, malah tak seneni wong ini. Lah iya malah seneni, ya harus seperti itu. Orang itu sering ngeten. Ini napa niku? Orang itu biasanya kalau di Batam ini, saya bukan imam masjid, saya enggak imam masjid. Maka saya ngomong fair. Kalau di Jawa katakanlah, imam itu sebagai pucuk pimpinan masjid. Jelas ya? Orang itu nggak berani mengkomplain imam. Kalau terjadi komplain itu biasanya jamaah sing pindah. Lah ning Batam orang nggak cocok ambil imam, imamnya sing di pindah. Lho gitu. Seringkali seperti itu. Imamnya sebetulnya benar, makmumnya tapi yang kurang sesuai. Akhirnya imamnya yang disalahkan. Kalau seperti itu repot nih. Padahal imam itu katakanlah bacaannya sudah benar, makmumnya itu belum semuanya bisa membaca secara benar. Kemudian wah imamnya salah loh. Akhirnya nggak senang. Kalau di kampung orang yang nggak senang dengan imam, nggak mau jamaah di sana. Wes mending masjid liya. Kalau di Batam nggak senang sampai imam, imamnya sing tigu gua. Padahal kalau dalam hadis Nabi itu ju'ilat imam liyu'tama, imam itu diangkat untuk diikuti. Kalau ini dibalik, imam diangkat untuk diperintah. Karena menjadi pekerja, ya repot ya. Sing ngurus masjid gak ngerti agama, pekerjaan nih ahli agama. Akhirnya kalau nggak cocok, Masya Allah ini. Makanya dulu kalau nganut tawarin dados imam, buatan lah.
Makanya lah kalau lu seneng ngaji ngoten niku. Tapi bukan berarti saya menganggap apa itu masjid-masjid jelek, bukan ya. Memang itu satu perkara yang harus kita perbaiki bersama-sama. Ngaten nggih, satu perkara yang memang harus diperbaiki bersama. Kalau imamnya salah ya salah. Tapi kalau imamnya bener ya ojo disalahkan. Apalagi gara-gara nggak seneng, wih repot. Kalau sudah habis nggak seneng itu opo wae dadi salah. Jelas ya. Nah ini mungkin kajian kita pada malam hari ini. Selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan menurut. Tanya kan? Yeah. Seandainya orang jamaah itu kan nggak ada imamnya, yaitu ada yang maju salah satu dari jamaah itu. Yeah. Nanti bacaannya kan nggak seperti imam. Yeah. Agak kurang fasih gitu. Yeah. Itu apa bisa menyebabkan batal atau batal sholatnya atau enggak sah sholatnya? Selama baca, kalau fasih dan tidak itu enggak menjadi ukuran. Yang penting enggak lahan itu mencacatkan bacaan yang semestinya. Semestinya a dibaca nga, itu lahan. Tapi enggak sampai mencacatkan makna. Cacat pelafatan tapi enggak mencacatkan makna. Nah itu enggak masalah. Secara hukum sholatnya tetap sah. Tapi wongnya kudu lah iso belajar. Jelas ya? Makrojul hurufnya kurang gitu maksudnya. Iya. Dia enggak fasih. Kalau seperti itu enggak sampai bermasalah. Dan terus ngeten nggih. Kalau dalam hadis Nabi itu orang yang menjadi imam adalah orang yang qurra, orang yang ahli bacaan Quran. Tapi maksud hadis itu adalah orang yang ahli di masalah Quran. Bukan qurra yang artinya ahli qiraat. Oleh sebab itu makna daripada hadis itu dalam banyak kitab disebutkan, contohnya dalam kitab Munil Muhtaj, dalam kitab yang lain, orang yang ahli fikih. Yang berhak menjadi imam adalah orang yang ahli fikih. Biasanya ada perbedaan. Orang yang fokus fikih suaranya ngerok. Orang yang fokus Quran tapi fikihnya kadang enggak, itu suaranya merdu. Jamaah luwih seneng seperdu. Kayak kula niki, ini suaranya bukan suara apa itu suara imam yang merdu melengking seperti Masjidil Haram, mboten. Tetapi kalau dalam aturan kita kan membahas hukum. Yang dimaksud orang yang bacaan Qur'annya baik atau orang yang ahli Qur'an itu adalah orang yang mengerti hukum itu. Meskipun kadangkala, mohon maaf, makhroji itu enggak sepenuhnya fasih. Katakanlah jenengan moro di masjid kampung atau di pondok-pondok. Di pondok-pondok itu kalau baca Fatihah enggak seperti temriki. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahman. Standar. Kalau di sini kan bismillah, luar biasa boys, pokoknya yang dibaca itu akhirat lah. Pak Madu nih kelasnya kelas akhirat ya. Itu yang merdu itu atau dibolehkan atau dikhususkan? Itu boleh, itu termasuk fase. Ya fase. Tapi kalau dari sisi yang afdol adalah orang yang paling ngerti hukumi sholat, fikih sholat. Jelas ya? Lah orang lagu. Kalau lagu jelas salah. Yang benar ukurannya makhraj. Orang makhraji benar, tapi suaranya nggak enak, itu tetap boleh. Orang lagunya enak, makhraji salah, meskipun lagunya enak, yo ojo. Jelas ya? Ukurannya di sana. Tapi kalau sampai dia katakanlah bacaane kuwi makhraji akeh sing fatal. Ya kula pernah ketika jamaah ndelok imame kok koyo ngene ya.
maka saya wis mufarokoh wae. Nggak perlu tapi sampai memprovokasi jamaah yang lain. Imami kuwi gini-gini, aku sampai sholat gini. Nggak perlu lah. Wis mufarokoh wae. Tapi nggak perlu sampai mengajak yang lain. Karena biasanya kan gitu. Menganggap dalam pandangan saya imami salah, akhirnya saya ngomong-ngomong kepada yang lain. Jelas ya? Nah itu sing kadang-kala menyebabkan masalah nggak kondusif di dalam masjid. Jelas ya? Mana ada yang tanya Malik? Kalau pas sholat khutbah Jumat itu ada yang apa? Pakai itu apa sih? Doa apa? Qala Rasulullah itu langsung baca apa ya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza qulta li sahibika fi yaumil jum'ati wal imam yaktubu faqad lagu, kan gitu. Idza qala li sahibika ansit wal imam yaktubu faqad lagu. Itu hadis itu sebetulnya. Hadis dari sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan, ketika kamu berkata idza qala li sahibika, bila kamu berkata kepada sahabatmu ansit, diamlah. Wal imam yaktubu, imam sedang khutbah. Faqad lagut, aku sing ngomongi uang itu loh, aku wis nganggur. Jadi hadis Nabi ini, Kang Basir umpamine ngandani Pak Madun. Pak Madun krono mungkin menapa niku beliau sedang mikir akhirat. Maka kadang dikir dewi banter umpamanya seperti itu. Kang Basir ngandani Pak Madun. Lah, hadis itu ngene. Kalau sampean saat khutbah ngomongi koncone, padahal sing diomongne apik, atau ngandani arek cilik, aja rame. Aku sing ngomong itu loh, wis lagut, wis gak entuk apa-apa, muspro. Artinya bagaimana? Saat khutbah itu kita mari fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Enggak usah sampai enek yang rame-rame. Kalau toh ada yang seperti itu cukup isyarah wae. Gitu saja, tapi nggak perlu kita sampai ngandani. Jelas ya? Lah, itu dibaca oleh Bilal ketika khatib mau naik untuk mengingatkan jamaah. Ojo rame ketika khutbah. Karena khutbah itu kalau dalam Al-Qur'an itu disebut Qur'an. Saya ulangi, khutbah kalau dalam Al-Qur'an disebut Qur'an. Dalil kalau khutbah kita itu disunahkan diam, kita disunahkan memperhatikan itu ketika Allah berfirman, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ketika dibacakan Quran, maka kamu fastami'u, dengarkanlah, wa ansitu, dan perhatikanlah. Kata Quran dalam ayat itu ai khutbatal Jum'ah. Jadi khutbah memakai bahasa disebut atau diredaksikan Quran. Oleh sebab itu kalau kita mendengarkan Quran, maka kita itu harus mendengarkan sungguh-sungguh. Kita memperhatikan sungguh-sungguh. Begitu juga saat khutbah. Jelas ya? Baca ayat Al-Qur'annya itu kan ditambahin ta'awud itu kan. Terus? Harusnya kan basmalah aja kan. Enggak pakai itu. Nah itu kemarin saya membuat tulisan itu. Terus ngeten. Ada beberapa kitab ya yang menyebutkan itu. Ketika seseorang itu berkata, Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Kemudian dia mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Berarti a'udzu itu masuk pada Allah berfirman di dalam Quran. Isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Oleh sebab itu enggak diperbolehkan. Maka kalau dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu dalam beberapa kitab disebut itu termasuk kesalahan fatal dari orang yang khutbah maupun mubaligh.
Karena sesuatu yang bukan Quran dimasukkan pada bagian qalallahu ta'ala. Jelas ya? Bukan sunnah itu. Malah nggak oleh. Tapi kalau qalallahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim itu benar. Karena bismillah wis mesti firman Allah. Yang paling benar langsung ayatnya. Qalallahu ta'ala fi kitabil karim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu, langsung seperti itu malah benar. Tapi kalau enek bismillah enggak apa-apa. Kalau enek a'udzu itu malah yang bermasalah. Kenapa? Ijma ulama mengatakan a'udzu bukan ayat Quran. A'udzu bukan firman Allah. Tapi dia memasukkan pada qalallahu ta'ala. Sesuatu yang bukan Quran dilarang dimasukkan di dalam Quran. Sesuatu yang bukan firman Allah tidak diperkenankan disebut sebagai firman Allah. Jelas ya? Biasanya seperti itu, banyak yang salah. Saya pun biyen yo ngono. Kalau kita baca biasa Al-Qur'an itu pakai alhamdulillah. Oh, kalau itu bukan masalah, kan enggak enak kalau Allah Ta'ala nih loh. Ya berarti yang membedakan enggak ada polanya. Karena ngeten lho. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Qul a'udzu birabbin nas. Allah berfirman di dalam Al-Quran, isi firmannya apa? Kan mulai a'udzu billahi minasyaitonir. Jelas ya? Lah kemudian ya seperti itu. Makanya aku kaget. Saya diskusikan dengan sekian banyak teman-teman itu, ternyata nggak ada, dan kami nggak menemukan referensi yang membolehkan. Ya moga-moga ini ustadz lain yang bisa oh iki loh boleh. Tapi kemarin kami mencari itu contohnya ning Fatawi Romli, contohnya ning Arsip Multaqo Ulama Ahli Hadis, itu semua seperti itu. Ya. Nah ini makanya oh ini berarti biar aku salah. Langsung kata ya biar berarti aku salah. Jelas ya? Main ada yang tanya Malik? Atau sama cukup gitu? Nah, ini kenapa niku? Semoga kita semua itu dengan istiqomah ngaji oleh Allah kita dimasukkan min ahli ilmi. Amin. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qouli wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi